Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang koneksi materi modul 3.2 yang merupakan topik pada modul kali ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Apakah yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi, seorang pemimpin itu memiliki tugas juga untuk mengelola sumber daya yang ia miliki. Untuk mengelola sumber daya ini, kita harus mengetahui sumber daya apa saja yang kita miliki dalam sekolah kita. Di antaranya kita sebutkan di sini ada 7 aset dalam sebuah sekolah atau komunitas. Yang pertama adalah aset manusia, yang kedua adalah aset fisik, yang ketiga adalah aset politik, yang keempat adalah aset agama dan budaya, yang kelima adalah aset lingkungan alam, kemudian aset sosial, dan yang terakhir adalah aset finansial. Tentunya seorang pemimpin harus mengetahui bagaimanakah kita bisa memanfaatkan ketujuh aset yang merupakan modal kita untuk membuat sekolah kita lebih maju dan lebih optimal. Dengan kata lain, di sini kita bisa memaksimalkan semua aset, tidak hanya satu aset saja yang kita perhatikan. Seorang pemimpin harus mampu mendapatkan ide-ide kreatif di mana dia bisa memanfaatkan secara menyeluruh aset yang dia punyai. Maka dari itu diperlukan adanya analisis secara mendalam sehingga kita bisa mengambil aset-aset yang baik, dan juga meskipun sesuatu yang terlihatnya mungkin adalah suatu kelemahan, nantinya bisa kita cari di dalamnya suatu kekuatannya juga. Contoh dari aset manusia di sini adalah guru di sekolah, kemudian siswa, dan juga tenaga kependidikan. Guru di sekolah memiliki kualitas diantaranya adalah prestasi guru dan juga pendidikan guru, kemudian jumlah murid, heterogenitas murid, dan juga kecakapan dan kreativitas kepala sekolah, tim pengembang sekolah, dan juga wali murid yang mendukung kegiatan sekolah. Kemudian untuk aspek sosial adalah diantaranya contoh beberapa kerjasama yang dilakukan di sekolah kami adalah diantaranya kerjasama dengan wali murid, paguyuban wali murid, koramil, polsek, puskesmas, dan juga pemuka agama, home visit juga ada juga kerjasama dengan berbagai komunitas yang ada di lingkungan sekolah maupun baik secara regional, nasional maupun internasional. Yang kebetulan kami tergabung dalam komunitas STEM Indonesia, tergabung juga dengan bekerjasama dengan Senior Kitab in Science dan juga Bridge. Kemudian untuk modal politik bisa kami berikan contoh bahwa seorang kepala sekolah memiliki modal politik di mana dia memegang suatu kebijakan yang nantinya bisa memilih, memprioritaskan keunggulan sekolahnya, sehingga di sini modal politik itu adalah sangat berpotensi untuk digunakan seorang kepala sekolah di mana dia adalah pemegang keputusan yang tertinggi di sekolah tersebut untuk mengembangkan sekolah ke arah mana. Jadi hal tersebut sangatlah berpotensi seperti itu untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Tentu saja sekolah kami yang berlatar belakang pondok sangat
sangat memiliki banyak sekali model agama yang bisa kami kembangkan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar maupun kepada wali murid. Di antaranya siswa terbiasa melakukan apel pagi yang di dalamnya bervariasi kegiatan-kegiatan aplikasi keagamaan, di mana siswa-siswa bisa membaca buku aplikasi keagamaan di halaman sekolah. Di sana kita terapkan surat-surat yang akan dibaca, surat-surat dalam Al-Quran seperti itu, dan ada yang dikategorikan juga sebagai siswa yang memiliki kemampuan untuk tartil, ada kelompok sendiri, itu juga qiraah. Dalam kegiatan-kegiatan aplikasi keagamaan tersebut terbagi menjadi beberapa minggu. Ada minggu di mana mereka bisa melakukan kegiatan sholawat dan juga istighosah seperti itu. Kegiatan-kegiatan aplikasi keagamaan yang lain juga secara terinput ke dalam keseharian kita sebagai murid-murid di sekitar pondok pesantren yang menerapkan kultur kepesantrenan. Kemudian secara fisik, keuntungan kami atau aset-aset kami dalam sekolah yang bisa kita gunakan untuk pengembangan sekolah, diantaranya kita punya gedung sekolah terdiri dari 2 lantai, ada juga yang 3 lantai, ada 2 gedung yang memiliki 3 lantai, dan total 37 ruang kelas. Kemudian terdapat perpustakaan, musola, lab IPA, dan lab komputer sebanyak 4 ruang. Kemudian kantor TU, kantor kepala sekolah menjadi 1, kemudian tempat parkir, lapangan, dan semua modal-modal fisik yang ada di SMP kami alhamdulillah telah termanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi kami, guru maupun murid, dan juga semua tenaga kerja yang ada di SMP Darul Ulum. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam, ya kebetulan di sekolah kami sangat diuntungkan dengan adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar, sehingga anak-anak bisa dengan nyaman dan juga mendapatkan suplai udara segar yang cukup, karena di sekitarnya banyak juga tanaman-tanaman yang memungkinkan kita untuk membuat lingkungan kita semakin asri, bersih, dan juga bisa mengurangi pemanasan global. Nah, di sekitar lingkungan kita juga banyak terdapat penjual-penjual yang sangat menguntungkan juga dari segi kewirausahaan, sehingga apabila kita mempunyai suatu produk tertentu, kita juga bisa menjual ke pedagang sekeliling sekolah kita maupun secara online. Ini adalah modal lingkungan alam yang bisa kita kembangkan di daerah sekitar pondok pesantren. Yang terakhir adalah tentang finansial. Jadi ini sangatlah menguntungkan sekali, karena kita sebagai sekolah swasta kan bisa mendapatkan akses modal atau finansial, baik itu dari BOS, yayasan, koperasi sekolah, kantin, SPP, cashback pembelian buku, bantuan laboratorium IPA dari DPRD, dan juga hibah penelitian. Nah, tentu saja modal secara finansial ini sangatlah menentukan bagaimana kita bisa ingin mengembangkan sekolah kita lebih baik dan lebih maju lagi, apalagi sekarang tentunya dengan adanya revolusi industri 4.0 dan science society 5.0 itu membuat kita baik memanfaatkan apa yang sudah ada untuk menjadi hal yang baru, dan juga memproduksi hal yang lebih baru lagi berkaitan dengan industri 4.0 yang tentunya tidak sedikit biaya untuk melakukan riset-riset itu. Dan kami sangat terbantu apabila sekolahan memiliki modal finansial yang bisa dialokasikan ke
untuk tema-tema yang up to date tersebut. Nah, itu tadi adalah bagaimana implementasi tentang aset atau pengelolaan sumber daya alam di sekolah. Lalu, bagaimanakah contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Jadi dengan kita mengenal tadi bermacam-macam aset yang sudah kita sebutkan, maka kita bisa mempunyai banyak cara untuk selalu memberikan yang terbaik dan menyadari bahwa kita punya modal itu untuk mengembangkan dan memajukan sekolah dari segi semua, baik segi manusianya, segi fisik, segi lingkungan, dan segi sosial, semuanya saling membantu apapun itu program sekolah, karena mereka saling terintegrasi. Untuk sebuah lomba saja kita tentu kita bisa bayangkan di situ ada berbagai aset yang akan kita manfaatkan untuk meraih suatu juara. Misalkan kita akan butuh orang tua sebagai pendukung, sebagai pemberi dukungan, baik itu yang sekarang kita sebut dengan banyaknya like dan lain sebagainya. Mereka punya koneksi banyak orang sehingga bisa men-share dan memberikan hasil karya anak-anak. Di sisi lain kita meminta ataupun memberikan hasil karya anak-anak ke masyarakat luas, dan mereka memberikan feedback berupa banyaknya like yang diberikan ke video project anak kita tadi. Kemudian untuk dari segi finansial, tentunya apabila sekolah tidak punya modal atau aset finansial, kita tidak akan bisa membuat sesuatu hal yang unik, kreatif, dan terbarukan. Itu adalah salah satu pendukung juga. Dan tentunya dari segi politik, apabila kepala sekolah tidak punya arah dan tujuan seperti yang kita harapkan, maka tentu saja beberapa program yang mungkin akan terhalangi dan tidak bisa terwujudkan seperti itu. Jadi semua aset akan tentunya saling berhubungan dalam suatu tujuan pencapaian cita-cita tadi, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang kita dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, tentunya materi tentang pemimpin pembelajaran ini sudah didukung dengan rentetan dari beberapa topik yang ada sebelumnya. Kita dituntun untuk sampai ke tahap di mana seorang pemimpin akan tanggap dan aware seperti itu dengan sumber daya yang ia punyai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Nah, dengan kemampuan tersebut, maka kita bisa dengan bijak juga akan menentukan langkah kita untuk memajukan dan sekolah, mengoptimalkan sekolah melalui pengelolaan sumber daya yang kita punya, aset atau sumber daya yang kita punya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri saya setelah saya mengikuti pembelajaran modul ini. Nah, yang sebelumnya saya pelajari dari modul sebelum mempelajari modul ini adalah tentu saja kita memahami bahwa sekolah memang mempunyai suatu aset mempunyai sesuatu berupa gedung, manusia, guru, siswa, dan lain-lain. Saya memahaminya itu sebagai suatu hal yang lumrah dimiliki sekolah. Nah, setelah membaca modul ini, saya lebih mempercaya lagi bahwa ini bukan sekedar sesuatu yang selumrahnya ada di sekolah, tapi ini adalah modal, dan juga modal itu ternyata banyak sekali, termasuk tadi sampai 7 yang sebelumnya saya mungkin menyadarinya mungkin hanya sampai mungkin ada 3 atau 4 saja yang saya anggap modal, tapi di sini bisa lebih lengkap lagi saya mempelajari dan
meyakini bahwa model-model yang ada di sekolah itu sangatlah banyak yang bisa kita manfaatkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.